Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini dampak dan penyelidikan dari kasus kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang dengan korban jiwa sekitar 130 orang meninggal dunia, informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Anwar Fuadi dari Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Adi, polisi tadi sudah sempat melakukan olah TKP, apa hasilnya? Ya, Rara, untuk saat ini kami masih belum memperoleh keterangan resmi begitu dari aparat kepolisian setelah olah TKP dilakukan. Setidaknya pada saat kami tiba di sini, kami tadi belum menerima keterangan apapun dari aparat kepolisian terkait dengan olah TKP yang dilakukan. Namun dapat saya gambarkan saat ini kondisi di Stadion Kanjuruhan, Rara, memang ini sudah mulai cukup ramai. Di belakang saya masyarakat memang banyak sekali yang datang ke stadion ini untuk melihat sisa-sisa kerusuhan yang terjadi. Yang Anda saksikan di layar ini adalah bangkai dari kendaraan yang terbakar begitu dalam tragedi yang terjadi malam kemarin. Dan bangkai dari mobil ini masih belum diangkat dan masih berada di gerbang utama dari Stadion Kanjuruhan di Kabupaten Malang, tepatnya berada di Kecamatan Kepanjen, dan garis polisi pun di sini sudah terparkir. Setidaknya di depan ini ada 3 bangkai mobil, di belakang sana juga ada 1 bangkai mobil, dan yang terdekat dari saya ini, Rara, bisa dilihat ini adalah 1 truk dari aparat kepolisian. Jelas tertulis di sini adalah Polisi Korps Brimob. Kondisinya memang hangus terbakar, apalagi di bagian depan ini semua sudah hancur begitu terbakar, dan ada sisa-sisa abu begitu di bawah kendaraan dinas dari Brimob yang biasanya digunakan untuk mengangkut personil. Kondisi di sini memang bisa dikatakan cukup ramai begitu pasca terjadinya insiden kerusuhan setelah Arema FC kalah begitu dari Persebaya dengan skor 2-3. Dan di belakang ini juga masih terlihat sisa-sisa kerusuhan. Ini adalah pagar kawat, lalu kemudian ada sejumlah kayu dan juga puing-puing lainnya bekas pembakaran begitu yang dilakukan pasca kerusuhan yang terjadi semalam. Dan dapat saya gambarkan juga beberapa meter di belakang saya ini adalah gerbang utama menuju ke Stadion Kanjuruhan, TKP tempat kerusuhan. Dan saat ini di belakang memang penjagaan semakin diperketat oleh aparat kepolisian, karena mengingat pada hari ini dari informasi yang kami terima, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memang akan berkunjung begitu ke Kabupaten Malang, dan salah satu titik yang rencananya akan dikunjungi adalah di Stadion Kanjuruhan, tempat lokasi kerusuhan semalam. Ini bisa Anda lihat, ini adalah sejumlah personil kepolisian yang melakukan penjagaan. Tadi kami melihat sejumlah orang yang masuk ke dalam, ditanyai begitu untuk kepentingannya apa. Dan di sana kalau Anda layangkan pandangan jauh ke sana, memang ada sejumlah personil polisi yang saat ini tengah melakukan penjagaan juga di area depan pintu masuk dari Stadion Kanjuruhan ini. Tadi memang sudah digelar juga apel di sini oleh aparat kepolisian untuk persiapan pengamanan. Berdasarkan jadwal yang kami terima, Kapolri nanti akan tiba di sini sekitar pukul 16.40 waktu Indonesia Barat jika sesuai jadwal, dan memang jika jadi berkunjung ke TKP ini pukul 16.40 ini dijadwalkan akan tiba di Stadion Kanjuruhan. Kami belum mengetahui nanti apa saja kegiatan yang dilakukan oleh Kapolri, tapi yang pasti dari jadwalnya itu ada sekitar 1 jam begitu Kapolri akan berada di lokasi ini. Ya, ini adalah kendaraan yang harus putar balik begitu dan belum bisa masuk ke area Stadion Kanjuruhan karena memang sejumlah personil polisi saat ini masih terus melakukan penjagaan di lokasi. Pun di sebelah sana, ya, sejumlah personil terlihat masih berjaga juga. Namun kami masih belum bisa memintai keterangan begitu ya terkait dengan kegiatan yang dilakukan, termasuk hasil olah TKP seperti yang Rara tanyakan tadi. Itulah kira-kira kondisi terkini di Stadion Kanjuruhan. Memang kalau kita lihat tanda-tanda kerusuhan memang masih terlihat, tapi sebagian area begitu terlihat clear begitu ya. Hanya tersisa puing-puing kebakaran yang terjadi tadi malam. Nah, ini adalah gerbang yang rubuh, bisa Anda saksikan. Ini adalah besinya, dan ini juga masih belum dibersihkan. Dan masih dibiarkan begitu di sini. Untuk sementara demikian, Rara.
Adi, dari informasi sementara ketika kemudian terjadi kericuhan, para penonton ataupun supporter keluar dari pintu ataupun dari satu titik pintu, apakah betul dari pintu 10 dan apakah kemudian Anda bisa gambarkan bagaimana posisi pintu ini di stadion? Ya, Rara, informasinya memang sebenarnya tidak hanya satu pintu yang ada di stadion ini, ada beberapa pintu. Namun pada saat kejadian memang beberapa pintu tersebut tertutup begitu. Kami belum mengetahui alasannya apakah karena untuk mencegah begitu membeludaknya supporter yang akan keluar, karena biasanya pada saat bubaran pertandingan tentu akan banyak yang keluar langsung dan nanti akan disambut juga oleh supporter yang berada di luar stadion. Dan untuk pintu-pintu yang ada di sini ini seperti biasa stadion pada umumnya ini mengelilingi kawasan di Stadion Kanjuruhan. Seperti ini kondisinya, pintu-pintu ada di sebelah sana begitu ya, di setelah pertokoan ini pintu utama dan beberapa pintu lain mengelilingi kawasan ini. Kami belum bisa pastikan juga seperti apa kemarin begitu kondisinya pada saat mereka dari supporter ini mencoba berjibaku untuk keluar mencari pintu turun dari tribun, apalagi pada saat aparat kepolisian ini menembakkan gas air mata. Jadi ini yang menyebabkan, ini versi supporter, ini yang menyebabkan mereka kemudian panik lalu mencoba untuk mencari jalan keluar agar terhindar begitu dari kericuhan. Namun justru yang kemudian menjadi korban karena terinjak-injak, ada juga yang jatuh begitu dari atas tribun sehingga ada yang kakinya patah, kemarin ada juga yang lebam dan banyak juga yang sesak nafas sehingga harus mendapatkan pertolongan medis. 34 orang meninggal di Stadion Kanjuruhan ini berdasarkan informasi dari Kapolda Jatim Niko Afinta, sedangkan yang lainnya meninggal dalam perjalanan ataupun juga pada saat mendapatkan perawatan di rumah sakit, karena Anda bisa bayangkan begitu sekian banyak orang yang datang membutuhkan pertolongan medis di tengah malam begitu di sejumlah rumah sakit yang ada. Untuk pertama ada 3 rumah sakit, yaitu RSUD Kanjuruhan yang jaraknya sekitar 1 km dari sini, lalu kemudian Wafa Husada yang jaraknya sekitar 2 km, dan juga Rumah Sakit Teja yang tidak beberapa jauh begitu ya dari Rumah Sakit Wafa Husada. Dan baru kemudian didistribusikan begitu ya untuk korban ini sehingga tidak menumpuk di satu rumah sakit. Pun itu juga yang terjadi begitu, penumpukan itu juga yang terjadi pada saat mereka mencoba untuk keluar dari Stadion Kanjuruhan yang kapasitasnya adalah sekitar 40 sampai 45 ribu orang. Nah, ini situasi terkini, kita masih menunggu kehadiran Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Di sini yang dijadwalkan nanti akan tiba pukul 16.40 waktu Indonesia Barat. Rara. Ade, ada agenda Kapolri datang ke Stadion Kanjuruhan. Apa saja kemudian agenda nantinya pada saat melakukan peninjauan di Stadion Kanjuruhan ini? Ya, Rara, memang belum dijelaskan secara detail begitu ya apa yang akan dilakukan oleh Pak Kapolri di sini pada saat nantinya berkunjung, dijadwal pada pukul 16.40 sampai pukul 17.40. Kemungkinan memang akan melihat begitu seperti apa TKP-nya dan apa yang terjadi begitu ya di sini dan sisa-sisa kerusuhan yang terjadi. Kemungkinan itu yang akan dilihat langsung oleh Kapolri nanti di dalam kunjungannya yang dijadwalkan pada pukul 16.40 waktu Indonesia Barat. Selain ke Stadion Kanjuruhan ini, Kapolri juga nanti akan dijadwalkan juga untuk menuju ke salah satu rumah sakit. Kabarnya menurut informasi yang kami terima ke RSUD Kanjuruhan untuk melihat kondisi korban, karena di sana masih ada belasan orang yang dirawat dan juga ada beberapa jenazah yang belum dipulangkan, gitu informasi yang kami terima tadi. Setelah itu nanti akan dilakukan koordinasi juga dengan Forkopimda. Kabarnya juga akan ada Menpora juga, tapi kami masih belum bisa memastikan siapa saja yang nanti hadir begitu di koordinasi yang akan digelar di Pendopo, Kabupaten Malang, yang merupakan kantor dari Bupati Malang. Jaraknya tidak terlalu jauh begitu ya dari stadion ke rumah sakit, jaraknya sekitar 1 km. Lalu kemudian dari rumah sakit ke Pendopo itu bersebelahan, jaraknya tidak terlalu jauh. Kita masih menunggu seperti apa nanti agenda dari Kapolri begitu setibanya di Malang nantinya. Namun untuk sementara jadwalnya seperti itu, Rara. Apakah ada rencana Kapolri akan melakukan konferensi pers terutama untuk memaparkan apa yang menjadi penyebab kerusuhan ini dan kemudian yang menyebabkan korban jiwa 130 orang ini? Ya, Rara, secara resmi kami belum menerima informasi apakah nanti akan ada keterangan begitu dari Kapolri atau tidak. Tapi tadi informasi yang beredar
di kalangan wartawan akan ada konferensi pers memang yang akan disampaikan oleh Kapolri. Kemungkinan titiknya akan dilakukan di Pendopo nanti setelah dilakukan koordinasi dengan pihak Forkopimda, lalu kemudian juga dengan pihak Menpora begitu. Nanti kemungkinan konferensi pers ini akan dilakukan di Pendopo. Tapi kita akan lihat lagi apakah nanti Kapolri bersedia memberikan keterangan setelah melakukan kunjungan di sini atau tetap akan melakukan keterangan pers di Pendopo begitu, seperti informasi terakhir yang kami terima tadi terkait dengan jadwal begitu kunjungan dari Kapolri ini. Rara. Oke, Adi, dari informasi yang Anda dapatkan, apakah ada keterangan dari pihak kepolisian terutama mengenai penggunaan gas air mata di tragedi Kanjuruhan Malang ini? Ya, terkait dengan penggunaan gas air mata dari pihak kepolisian berdasarkan keterangannya tadi memang dilakukan begitu ya pada saat terjadinya kericuhan di Stadion Kanjuruhan, sehingga salah satu penanganannya adalah dengan menyemprotkan gas air mata. Tadi memang beberapa wartawan juga sempat menanyakan langsung seperti apa sebenarnya SOP atau aturannya dalam menembakkan gas air mata, apalagi ini dilakukan di dalam stadion seperti yang viral juga di media sosial begitu, terkait dengan aturan apakah boleh sebenarnya menembakkan gas air mata di dalam stadion atau tidak. Nah, ini masih belum ada informasi yang clear begitu dari pihak kepolisian, termasuk dari Niko Afinta tadi masih dinyatakan bahwa ya pihaknya masih akan mendalami dan melakukan investigasi begitu terkait dengan hal ini, karena ini juga yang menjadi ini yang kami tangkap juga dari Aremania kemarin, memang disampaikan bahwa yang membuat panik begitu dan sehingga menjadi terinjak-injak dan jatuh itu memang setelah adanya penembakan gas air mata begitu kepada massa di tribun, dan videonya pun memang sudah beredar begitu. Nanti kita akan tunggu dan nanti mungkin Kapolri juga bisa menjelaskan terkait dengan hal ini. Nanti kita akan tanyakan juga apabila memang Kapolri bersedia untuk memberikan konferensi pers. Terima kasih Anwar Fuadi atas laporan Anda. Kita akan terus tunggu bagaimana perkembangan terkini dari Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Tadi berdasarkan laporan dari rekan Anwar Fuadi di lapangan, hasil olah TKP sendiri memang saat ini belum dirilis oleh pihak kepolisian. Sementara itu Kapolri akan ada rencana untuk melakukan peninjauan langsung ke Stadion Kanjuruhan.